kabarnya Mas Victor? Alhamdulillah kena lockdown nih. Kena lockdown ya, jadi kerja di ini ya. Justru karena lockdown kita malah banyak kerjaan kayaknya Mas ya. Sangat padat, luar biasa. Sangat padat. Makanya saya sebenarnya minta jadwalnya Mas Victor kan hari Rabu ya kan, tapi ternyata aku bisanya cuma hari Sabtu ya karena sibuk banget. Ternyata sekali meeting bisa 2 jam. Saya baru selesai nih. Masya ada Allah. pengarahan dari kantor pusat, baru selesai. Oh gitu. Aduh. Aku juga tadi ada webinar sih jam 10 sampai jam 12. Udah selesai jam 12. Oke Mas Victor, kenapa kok saya ngundang Mas Victor? Karena hari ini temanya adalah tentang mengenai strategi membeli perbankan dengan KPR. Dan saya tahu betul Mas Victor kan udah sejak 2009 nih, berarti udah berapa puluh tahun tuh Mas di karir di bank tuh Mas? Jadi sebenarnya saya di perbankan tuh sejak 2000, tahun 2000 persis, abis kuliah. Oh gitu. Lulus tahun 2000, jadi dari bank kecil, BPR, kemudian ini ke Bank Syariah, gitu. 2000, jadi lumayan panjang, cuma saya cantumin dari 2009 ya, marketingnya. Jadi sebelumnya itu sebenarnya udah panjang juga. Waduh, 2000 berarti udah pegawai terus Mas. 20 tahun Mas. Jadi udah 20 tahun jadi banker jadinya. Udah ngelotok lah ya, jadi banker 20 tahun. Udah segala macam orang ditemuin ya. Dari konvensional sampai ke syariah semuanya sama ya? Atau cuma syariah aja? Tipenya sama ya, kalau yang secara umum tipe ya ini kebanyakan juga saya ketemu nasabah-nasabah yang bermasalah juga, yang bagus. Ada yang dari kecil kita kerjasama sampai jadi pengusaha. Wow, keren. Juga. Banker ya tetap seperti ini. Ya. Nah, saya kali itu berarti saya nggak salah ngundang lah ya. Jadi saya nggak salah ngundang orang yang memang sudah 20 tahun berarti Mas. Tak pikir tadi cuma baru 11 tahun nih. Berarti 20 tahun berpengalaman di bank. 20 tahun sebenarnya. Dari nol. Dari mulai yang micro banking, kecil banget. Oh ya, semacam itu ya, simpan pinjam gitu-gitu ya. Ya. Micro banking. Saya ke daerah-daerah Arung gitu. Daerah-daerah Ciawi di Bogor. Iya. Kecil. Iya, itu micro banking itu. Iya. Nah, gitu. Satu itu kita mau undang itu untuk bicarain tentang bagaimana sih strateginya beli properti lewat KPR perbankan. Terutama karena gini Mas, saya kan juga ini nih, saya juga banyak customer saya yang mau beli properti pakai bank juga kan Mas. Nah belakangan ini kan saya nggak tahu seperti semacam ada sedikit pengetatan gitu dalam analis kreditnya, sehingga beberapa konsumen saya juga belum lolos. Terus padahal di satu sisi saya lihat kemarin kita juga dapat kredit juga, menurut saya marginnya sekitar 8% itu cukup murah menurut saya dibandingkan 3-4 tahun yang lalu ya. Murah-murah banget itu tuh. Tapi di satu sisi saya mengalami sedikit kesulitan tuh. Karena biasanya kalau margin murah ada ini, ada apa namanya yang didapatkan, ada yang dikompensasi. Gitu ya. Untuk mendapatkan yang margin yang murah ya berarti kita perlu nasabah-nasabah yang sesuai. Siap. Nah, saya juga pengen tanya nanti dari ini saya nyiapin beberapa pertanyaan nih buat Mas Victor, dan nanti teman-teman yang ikut nonton kalau memang mau ada yang sesuatu yang ditanyain langsung aja di kolom komentar langsung ditanyain, terutama mengenai aspek perbankan atau KPR perbankan Nah, saya juga pengen tahu sebenarnya ada apa sih sebenarnya dengan perbankan Indonesia ini ya gitu belakangan ini gitu. Nah, aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Mas. Tak mulai aja ya Mas ya. Langsung nih. Nah, langsung aja. Langsung nanya. Jangan susah-susah ya. Enggak Mas, tenang aja. Karena kalau mengangkat isu perbankan saya itu seksi banget ya. Seksi banget ya. Biasanya seksi banget gitu. Ini sebelum masuk ke sana lah, sebelum masuk ke pertanyaan, coba deh Mas. Tadi kan sekilas saya sudah jelasin tuh siapa sih Mas Victor gitu kan. Siapa tahu saya ada yang salah nih Mas. Coba jelasin lah, tolong dijelaskan
2 menit 3 menit gitu, siapa sih Mas Victor itu kan gitu. Oh, Tadi udah sebelum dijelasin, saya mau, jadi sebenarnya saya sudah ngikutin YBP itu 2013 udah lama. mungkin ya, 2013, udah lama banget gitu. Hmm. Sampai ketemu Mas Aryo, Yes. ketemu Om Jiti sering, Yes. ketemu Om Arbut sering juga lumayan. Ya. Beberapa kita kerjasama zaman saya masih di Tangerang. Siap. Ini apa? Ini. Jadi ya, udah lumayan lah. Cuma baru kali ini kayaknya saya diundang. Oh iya, sorry. Gina, oke. Jadi kalau mau apa? Sebenarnya tadi udah jelas. Ada yang salah nggak yang saya jelasin tadi? Saya mulai berkarir jadi banker sejak tahun 2000. 2000 ya. Gitu ya, jadi udah sekarang 20 tahun. Jadi lulus kuliah saya langsung jadi bankir tuh. Belum ini. Sampai sekarang gitu. Di Brawijaya, tapi hubungannya sarjana pertanian ke itu SP itu sarjana pertanian atau sarjana perbankan sih, Mas? Sarjana pertanian. Bully itu. Di perbankan tuh banyak background apa di luar ekonomi ya. Di luar ekonomi. Jadi saya ketika masuk juga sebenarnya paham kenapa sih banyak background yang sebenarnya kata orang tidak berkaitan. Padahal kalau kita sebagai analis kredit, analis pembiayaan, kalau di perbankan saya pembiayaan kita bilang, itu diperlukan juga orang-orang yang mempunyai background di luar itu. Kenapa? Kan kita mau bahas pertanian misalnya. Kita mau bahas tambang, kita mau bahas infrastruktur. Itu kan banyak kita sarjana-sarjana teknik sipil, bahkan kita punya teman-teman saya ada yang sarjana nuklir juga, memang jauh banget juga ya? Gitu. Ada gitu. Dan kebanyakan memang kalau kita masuk ke sektor-sektor industri tertentu ya kita juga kalau kita mempunyai background yang sama itu lebih membantu gitu. Sangat membantu. Jadi memang di bank juga butuh ya karena Mas, ini saya sebelum ada pertanyaan dari yang ikutan nonton gitu. Yang pertama ini saya ada satu pertanyaan nih, Mas. Sebenarnya kondisi sekarang itu gimana ya, saya ceritain tadi itu. Lagi murah-murahnya, cuman kok rasanya lagi ketat-ketatnya gitu. Bahkan beberapa konsumen saya yang bukan karyawan itu ya ditolak sih enggak. Cuma berkasnya didemin aja gitu. Digantung ya. Iya. Jadi kan kita galau juga kan. Nah sebenarnya kondisi sekarang itu gimana sih, Mas? Ada yang bisa diceritain nggak tentang kondisi perbankan Indonesia ini, terus hubungannya dengan pembiayaan khususnya properti nih kan, kita ini sekarang lagi bareng sama Regina Realty nih, Mas, ya kan, otomatis ini apa kaitannya tentu tentang properti kan. Jadi perbankan sendiri melihat properti dan melihat kondisi seperti sekarang ini nih gimana sih? Nah, nanti saya punya pertanyaan lebih dalam lagi nih. Cuman itu dulu lah. Monggo, Mas. Mas, tetap. Jadi sebenarnya kita udah tahu semua ya. Setiap dari kita tidak pernah mengalami masa pandemi. Even kalau kita bandingkan dengan 98 gitu. Situasinya sangat berbeda dan ini hal yang sangat baru buat kita, bahkan semua sektor industri itu kena gitu. Dan pasti ketika efek demoninya kena ke perbankan juga akan kena gitu. Kenapa kena? Karena ketika semua lock ya usaha kan nggak bergerak ya, nggak berjalan. Gitu. Ketika usaha tidak berjalan, masukan para pengusaha gitu juga berkurang, bahkan ada yang sampai turun ya, atau no income gitu. Beberapa teman pengusaha juga tidak mengalami penurunan income yang sangat dahsyat ya, luar biasa gitu. Dari mulai Maret kita lock kan Maret ya. Maret, April, sekarang Mei, Juni udah nyaris. Kemudian kondisi ini pasti membuat perbankan terutama yang
harus menyalurkan kreditnya, pembiayaannya itu harus berpikir ulang pasti berpikir ulang. Kenapa? Karena yang pertama akan mengalami penurunan kemampuan bayar dari debitur kita. Ya, baik itu yang di sektor produktif, modal kerja, investasi, maupun di sektor-sektor konsumer. Konsumer ini seperti ada di perumahan, KPR tadi, kemudian sektor-sektor multiguna gitu. Pasti akan berdampak ketika perusahaan tempat dia bekerja turun income-nya. Banyak kita udah lihatlah baca ya, perusahaan-perusahaan menurunkan gaji ya, atau memotong gaji dari karyawan-karyawannya. Itu impact-nya besar gitu. Impact-nya besar. Sehingga di bulan Maret itu OJK mengeluarkan stimulus tuh. Ada POJK mengenai relaksasi yang di-endorse oleh Presiden ya waktu itu. Ada stimulus untuk relaksasi pembayaran kewajiban kepada bank-bank. Gitu. Sehingga melakukan relaksasi terhadap nasabah-nasabahnya. Kondisi itu ya. Jadi kalau dia mau masuk ke market juga, kita tahu semua banyak sektor industri yang kena kena efek dahsyat ya malah efeknya. Sehingga yang pertama akan mereka lakukan adalah menyelamatkan aset-aset kreditnya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu kita akan sekarang Juni pemerintah udah menggaungkan new normal. Nah, setelah itu pasti akan masuk bagaimana bank-bank ini akan masuk ke situasi new normal. Mungkin itu saatnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang masuk masa relaksasi, kebetulan memang ada kebijakan atau political dari pemerintah untuk melakukan sedikit relaksasi ya di kemarin ya. Sehingga perbankan juga akhirnya fokusnya ke sana kan gitu. Cuman saya sebenarnya merasakan tuh gini Om kan. Jadi saya merasakan sebelumnya itu sudah rada ketat gitu Mas. Jadi sebelum ada pandemi ini saya rasakan sudah agak ketat, sehingga ada salah satu kredit kita itu walaupun kita ini clean and clear ya, maksudnya kami ini clean and clear, cuman saya clean and clear, tapi itu persetujuannya itu hampir memakan waktu 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Jadi cukup lama banget, dan bank minta terus data yang baru. Saya pikir, kemarin-kemarin nggak kayak gini gitu kan. Tapi alhamdulillah sih disetujui. Nah, di satu sisi Mas, terkait yang tadi, terkait relaksasi. Itu yang memberikan data baru untuk KPR gitu ya? Kebetulan kalau saya kemarin kredit konstruksi. Oh ya. Nah, terus kalau yang terkait sama relaksasi tadi atau terkait dengan pandemi ini, tentunya kan ada industri-industri yang memang tertekan dengan adanya corona gitu kan. Tapi ya seperti yang kita baca di beberapa pakar juga mereview kan, ada industri-industri yang memang juga ikut naik gitu kan. Apakah pandangannya tetap sama tuh? Maksudnya dari perbankan, apakah industri kan ada yang naik, ada yang turun. Oke lah, yang turun mungkin memang ada pasti kan. Teman yang naik kan pasti juga mereka uangnya berlimpah loh. Kayak Alibaba aja kemarin saya baca penjualannya bisa naik 35%. Dan di properti sendiri nih, di properti sendiri Mas, ada beberapa proyek perumahan, properti juga, itu yang penjualannya justru meningkat drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya kan orang pengen belinya itu tetap banyak gitu kan. Yang pengen beli tetap banyak. Tapi di satu sisi ya kita kendala di situnya. Nah, terkait dengan industri yang tidak terimbas corona dan terkait dengan proyek-proyek properti yang laku keras ini, sikap dari seorang bankirnya, Mas Victor nih gimana nih Mas? Jadi kondisinya kan sekarang itu pada umumnya bank kita akan menahan diri. Gitu. Pada umumnya menahan diri ya, tetap ya. Melihat situasi melihat situasi walaupun mungkin jadi kita kenal namanya risk appetite sebuah bank gitu. Jadi selera risiko, selera bisnis dari masing-masing bank itu akan berbeda. Oke. Mereka mau masuk kemana. Jadi kadang kita nggak bisa menyelaraskan. Jadi ibaratnya kalau tadi misalnya
kenapa sih dimintain dokumen-dokumen terus? Ya mungkin ya ada selera risiko di bank tersebut yang harus dipenuhi ibaratnya gitu. Kita mainnya di seperti ini, kondisinya seperti ini. Nah, kalau sekarang kondisinya hampir sama ya yang dihadapi oleh semua bank. Gitu. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kita juga tidak tahu apakah dalam waktu dekat kita bisa segera tumbuh di semua sektor industri. Kemudian sektor industri mana yang bisa kita pilih gitu. Kasuistis kan, kalau kita mau bicara global, secara ini nasional kita udah lihat lah ininya banyak analisis bahwa pertumbuhan kita ada yang bilang 0%, ada sekian persen gitu. Kita melihatnya lebih ke arah sana dulu tuh. Baru kita akan memilih sektor-sektor mana yang akan kita biayai. Di sektor-sektor konsumtif, profesi apa yang mau kita masukin? Karena ini kan kaitannya sama larinya nanti ke pendapatan banknya juga. Kalau sebuah nasabah kita jadi default ya nanti beban biaya bank akan semakin besar. Jadi efeknya panjang gitu. Nah, kita harus memastikan bank-bank juga harus survive. Betul. Kemudian banyak terjaga sehingga tidak menimbulkan efek-efek lain gitu. Kalau sampai bank-bank ini kan repot juga ya. Jangan sampai kita ngulang kejadian 98 ya. Nah ini jadi memang sekarang yang pasti peran mungkin nanti dalam waktu dekat lah kita lihat setelah new normal ini kita lalui pasti bank-bank haus tuh ya. Haus gitu dan ibaratnya tapi memang akan berubah. Kenapa? Karena perilaku normal sebelumnya dan normal sekarang kan lain. Beda, ya. Lain gitu. Berbeda. Saya waktu itu penasaran industri yang sekarang yang dulu dan yang hari ini itu sudah berbeda gitu. Bahkan saya pernah baca artikel pandemi ini merubah dalam satu malam pola hidup manusia. Meriset. Dalam satu malam gitu. Betul, meriset dan tidak hanya itu digital 4.0 yang diperkirakan masih beberapa tahun depan kita dipaksa hari ini ya betul. Hari ini harus dipaksa hari ini gitu. Nah, ini yang masing-masing harus disadari semua pihak ya, tidak hanya di perbankan tapi di pelaku pelaku ekonominya juga gitu, pelaku para pengusaha bahwa ini kita sudah berubah gitu. Betul. Tidak metode konvensional sudah harus kita tinggalkan. Tapi saya lihat kalau di Mas Aryo udah lebih advance ya. Digital marketingnya udah lebih advance. Nah, jadi gini, kalau gitu gini Mas, kan ya memang kita ngadepin yang sulit-sulit nih. Saya juga paham sih, perbankan pasti juga akan memitigasi resikonya jauh lebih dalam. Tapi yang saya lihat juga ada sih ada orang-orang yang tetap lolos, bisa juga tetap punya rumah dengan KPR dan banyak juga dan kalau saya lihat kucuran kredit yang belakangan ini kan juga sebenarnya bukan angka yang kecil sih sebenarnya, ya kan? Angka yang cukup besar juga. Nah, pertanyaannya adalah berarti kan ada orang yang masih tetap bisa dibiayain toh Mas, ya nggak? Oh iya, ya. Pasti nah artinya, nah sekarang pertanyaan gimana atau orang yang seperti apa yang kira-kira masih dibiayain KPR-nya oleh perbankan pada kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, syarat-syaratnya apa tuh? Atau gini, bagaimana caranya agar kita... Saran saya gini, saya tahu pengusaha properti ingin sama-sama akulah jualannya gitu ya. Sebenarnya kedua belah pihak sama, baik pihak bank dan pihak pengusaha properti tujuannya sama, penjualan, income. Betul. Income. Nah, cuma yang kadang nggak ketemu, target marketnya beda. Ya, target marketnya itu yang nggak selaras. Kalau mungkin di sisi lain, ini yang masuk ke bank-bank ini latar belakang profesinya begini-begini terus gitu. Ini tidak sama dengan target marketnya bank. Jadi setiap bank itu yang saya bilang tadi, kembali lagi,
bahwa risk appetite setiap bank itu berbeda. Oke. Jadi harus dipelajari dong. Itu bisa dengan cara ngobrol ya dengan account officer-nya di setiap bank-bank itu. Bank ini mau lari kemana sih ininya? Target marketnya. Nah, itu diselaraskan gitu sebenarnya. Jadi kita harus akui bahwa 70% dari pembeli properti itu via KPR. 70%. Nasional. Yes. Gitu. Secara nasional ya. 76% gitu kalau nggak salah ya secara nasional. Betul. Dan itu market yang sangat besar gitu Betul. ya. Gitu. Nah, cuma 76% ini yang mana nih? Nah, yang mau dibiayai oleh bank. ya. Gitu ya. Dan kalau kondisi pandemi seperti ini ya pasti bank-bank itu akan lari ke calon-calon nasabah yang berpenghasilan tetap. Ke penghasilan tetap. Oke, siap. Iya, berpenghasilan tetap. Instansinya diyakini dia efek pandeminya nggak terlalu besar. Oke. Gitu. Saran saya join kolaborasi sama ininya, sama bank-banknya. Gitu. Jadi satu pekaryawan penghasilan tetap, yang kedua kantor. Ya kan ini perusahaannya itu. Bonafit lah ya. Perusahaannya Bonafit ini kan banyak ya perusahaan Bonafit tapi rontok juga sekarang gitu. Nggak serta-merta. Nggak semuanya. Gitu. Kita tahulah perusahaan Bonafit. Jadi new normal ini telah merubah sektor-sektor industri kita. Gitu. Ini yang harus diselaraskan antara pengusaha properti sama perbankan. Jadi sama-sama menyesuaikan target marketnya gitu. Kalau masih via KPR. Kalau masih via KPR, tapi kalau non KPR mungkin masih bisa ya, masih macam-macam. Kan itu kan bisa langsung cash ya. Betul. Enak juga sih dapat cash kan gitu. In house kan. Iya. Nih aku mulai ini ya, ada pertanyaan dari yang ikut nonton nih Mas. Aku yang bacain ya Mas ya. Iya. Ini ada Mbak Maria Ufa. Mbak Maria Ufa, Pak, apakah ada kebijakan penurunan plafon kredit saat era COVID ini, terutama untuk persentase besaran DP dan lain-lain? Biasanya kalau plafon kredit kaitannya sama itu ya, sama nilai rumahnya. Nilai rumah, oke. Sama penghasilannya. Ya, kemudian sama kewajibannya. Plafon itu sebenarnya terpengaruh itu. Kewajiban yang sudah ya, maksudnya gimana itu? Kewajiban yang ini ya? Iya, termasuk kewajiban lama dan kewajiban baru nanti gitu. Cukup apa enggak? Oh gitu. Atau gini lah, mungkin pertanyaannya agak lebih spesifik misalnya gini. Terkait sama kemampuan bayar itu ya berarti ya. Misalnya kita punya gaji nih Mas 15-20 juta lah, let's say begitu ya. Terus kita punya kartu kredit nggak dipakai tuh. Kartu kredit kita nggak dipakai. Anggaplah 10 juta misalnya gitu. Nah, terus kita punya angsuran sepeda motor 1 juta misalnya gitu. Nah, itu bayangannya atau cara ngitungnya biar kita bisa dapat berapa gitu. Gampangannya gitu. Cara mudahnya biasanya bank-bank itu kita sebut itu namanya DSR ya, debt service ratio. Rasionya itu sekitar 30-40% kalau untuk KPR itu. Jadi kalau punya penghasilan 10 juta, maka maksimal angsurannya sekitar 3-4 juta. Oke. Gitu, mudahnya gitu. Jadi kalau misalnya punya angsuran leasing misalnya 2 juta, berarti sisa kelonggarannya 2 juta kan. Kemudian punya plafon kartu kredit 10 juta. Nah, 10 juta kita biasanya kita ambil minimum payment 10%. Oh ya. 10% dari 10 jutanya gitu. Oh, jadi kalau kartu kredit yang diambil minimum payment ya Mas ya. Kalau angsuran kan jelas angkanya minimum ya. Payment. Oke, siap. Nah, kalau terkait sama propertinya itu sendiri Mas, atau dalam kacamata ini kebetulan Mas Victor kan sekarang jadi bagian risk nih, ya kan? Sekarang di kacamata sebagai orang risk, properti apa sih yang dianggap beresiko gitu?
kalau di kacamata orang risk, karena saya dulu pernah di bisnis dan di risk Iya, ya. betul. Kalau di kacamata orang risk, semua yang kita hadapi beresiko. Aduh, payah berarti, aduh. Kacau dong. Semua yang kita hadapi beresiko. Ya. Tapi kan ada mitigasinya. Betul, ada Kan mitigasi. kalau risk itu ini ya apa tidak hitam putih Yes. gitu. Setuju. Ada mitigasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya apa dikatakan yang risiko, gampangnya gini sih. Kalau properti itu ya buat kami, kalau orang lain selalu bilang properti itu harganya selalu naik, ya buat kita yang orang ini belum tentu. Belum tentu ya. Ibaratnya gitu ya. Belum tentu harganya naik. Karena mereka belum ngalamin yang namanya kita jualan aset-aset yang ini, yang lelangan misalnya, itu nggak laku-laku gitu. Nggak laku-laku karena nilai propertinya ketinggian gitu. Atau kalau kita ingat di tahun 2008 ya, case-nya mortgage di USA berimbas juga ke kita, itu kan ngalamin bubble ya gitu ya. Bubble, jadi akan selalu ada resiko sebenarnya di setiap ininya. Tinggal ngikutin aja sih sebenarnya ketentuan dari OJK, kemudian BI. Sama ya. Ya, karena kan itu diatur oleh OJK ya. Atau gini Mas, kira-kira kalau ini pertanyaannya gini jadinya. Kira-kira properti jenis apa yang valuasinya rendah? Maksudnya valuasi rendah? Ya, maksudnya nilainya jadi rendah di mata orang perbankan gitu. Kan tadi kan terkait pembiayaan. Pembiayaan kan terkait sama nilai appraisalnya juga kan. Artinya yang dinilai rendah itu appraisalnya. Kan kita sebagai yang jual kan pengennya tinggi-tinggi aja kan gitu ya. Tapi sebagai orang risk kan pasti akan dilihat resikonya semua toh. Ya. Nah, kira-kira ada nggak kategori yang umum gitu menurut kalau kita biasanya kan lihat justru kalau kita dibalik, biasanya kalau yang kita nilai bagus itu kan pasti rumah ya. Rumah bagus. Rumah itu akan selalu menjadi concern utama pemutus kredit. Pemutus pembiayaan itu akan jadi. Ini rumah tinggal dan tinggalin gitu. Ini rumah tinggal. Itu high value ya, high value. Tapi kalau sudah kedua, ketiga itu biasanya itu buat investasi nih. Kalau buat investasi kan akan berbeda ininya, cara pandang seorang pemutus kredit itu ya akan berbeda. Kemudian kalau yang lain-lain standar ya, kalau misalnya rumahnya kita lihat deket Sutet, kemudian deket sungai gitu ya, itu valuasinya rendah lah. Gitu. Sutet nggak mau ya, deket kuburan. Kemudian lokasinya deket kuburan itu biasa dihindari. Ada jarak minimal nggak sih? Atau kalau apa? Sutet? Kuburan Sutet itu ada jarak minimal nggak sih? Saya lupa ininya ininya berapa, tapi ada sih. Ada ya. Ya. Oke Mas Victor, ini ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Aan Kibani 69. Siang Pak Victor, kira-kira apa solusi untuk permohonan klien yang ingin over credit ya? Sementara beberapa tidak bisa melakukan over credit. Terima kasih. Saat ini ya? Ya. Over credit. Iya, memang over credit dari bank ke bank atau over credit dari bank ke bank biasanya. Ini ya, dari nasabah dari pemilik lama ke pemilik baru ya? Gimana ya? Pemilik lama ke pemilik baru, dari bank antar bank. Atau gimana? Atau kalau antar bank gimana? Kalau satu bank gimana? Misalnya sama di bank satunya dari kan bank. Ada orang misalnya over credit mau nerusin angsurannya gitu kan, istilahnya kayak gitu, ada yang kayak gitu tuh. Iya. Ada juga yang mau over credit karena dia mau top up. Kemudian menambah plafon baru, dia mindahin ke bank lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya, maksudnya mungkin ini beli. Jadi beli ya. Jadi misalnya saya mau beli. Ya kembali. Tapi yang dibeli itu posisinya di bank lain. Atas nama orang lain kan? Atas nama orang lain. Saya mau beli pakai banknya Mas Victor. Misalnya gitu.
Itu gimana? Jadi kembali lagi sama kebijakan banknya masing-masing ya, itu kan setiap itu berbeda. Apakah target marketnya sama, profesinya emang yang dituju oleh bank tersebut. Kemudian apa itu kan berbeda gitu. Setiap bank ya, nggak bisa kita misalnya maksain kita punya end user, kita mau masukin ini pasti diterima oleh bank yang A gitu. Belum tentu juga gitu. Apalagi kondisi sekarang mungkin apa masih kita belum tahu seperti apa ininya karena kondisinya lain gitu ya. Yeah. Tapi kalau tapi kan nggak selamanya seperti itu. Betul. Ya. Kita bank itu pasti harus tumbuh, harus menggerakkan ekonomi gitu, nggak selamanya kita juga terkatung-katung kayak ekonomi. Saya yakin Juni ini ya membaik ya, bergerak naik ya. Amin. Haus juga soalnya Mas. Pasti haus semua. Terus ini. Pasti haus semua. Atau mungkin kalau boleh saya tambahin sarannya buat itu ya, buat Tuan, mungkin kita harus tawarin ke beberapa bank kali ya, nggak cuma satu bank kali ya, karena untuk take over kan gitu. Ya. Kalau yang saya alami sih terkait take over itu gini Mas Victor. Jadi di bank yang saya biasa pakai, itu dia memang nggak mau tuh kalau take over. Dia maunya tuh gini, lunasin dulu di sana, bawa sertifikatnya ke sini, baru tak biayain. Jadi posisinya itu udah lepas. Harus punya duit dong ya. Iya, berarti kan harus nutup dulu tuh di sebelah kan gitu. Bukan take over itu sih. Bukan take over ya kan? Bukan take over ya. Kalau masih banknya masih sama, oke, nggak masalah. Tinggal Roya ya, tinggal apa? Novasi atau apa lah istilahnya, ngerti? Gampang. Tapi kita beda bank, dia minta begitu. Bahkan itu satu bank yang sama yang satu konven, satunya syariah, Mas. Kan ada tuh bank yang konven yang juga punya unit syariah kan. Meskipun dia satu branding yang sama, cuma dia itu yang saya alamin kayak gitu tuh kemarin. Oke, ini Mas ada dari Dream Organizer. Kak, bagaimana cicilan KPR jika gaji hanya 7 juta? Apakah DP-nya harus 200 jutaan jika rumahnya 1 miliar? Itu baik lagi ke yang tadi ya, kalau gajinya 7 juta ya 10% itu berarti 3 juta lah ya. Nah, lalu kalau gaji 3 juta itu kira-kira bisa nggak beli rumah 1 M? Mungkin bisa kalau dia 50 tahun. Kan intinya di situ ya. Menyesuaikan angsurannya itu. Iya. Tapi kan nggak ada 50 tahun, Mas. Iya. Berapa tahun sih sekarang maksimal? Belum 30-an ya. 30 bisa ya? 30 bisa ya? Sebenarnya bisa sih beli 1 M, cuman DP-nya mungkin 800-900 juta kali ya. DP-nya di in-house. In-house ya. Mungkin bisa. Berat kalau 7 juta sih ya? Berat 7 juta. 7 juta nyari yang 1 M berat. Berarti menyesuaikan itunya, menyesuaikan rumahnya. Harus disesuaikan rumahnya kalau ini ya. Iya. Oke, Mas, ini ada dari Mahaji Talent. Waduh, Mahaji Talent. Ini klien saya nih. Assalamualaikum Pak Fik. Apakah betul saat ini bank lebih ketat dalam memberikan persetujuan KPR? Apakah ada saran buat para developer? Mohon maaf jika kalau sudah dibahas karena telat masuk. Iya, kayaknya telat masuk. Dibahas lagi gak apa-apa, Mas? Buat menjawab Mahaji Talent, Mas. Gak apa ya, oke. Secara pasti akan setiap bank mengetatkan persetujuan. Kenapa? Karena tadi ya income nasabah menurun, pengusaha mengalami penurunan income, bahkan ada yang lost income, terjadi pengurangan pegawai di banyak perusahaan, gitu. Ya pasti akan pengetatan itu akan terjadi. Gitu. Nah, gimana sarannya buat developer? Developer kita semua sama-sama mempunyai target market antara bank dan developer. Nah, kalau bisa sih selaraskan target marketnya. Gitu. Selaraskan target marketnya. Supaya betul
Kenapa? Karena kita nggak bisa nih saling memaksakan ininya gitu. Bank akan, karena dia pemilik dananya masyarakat, gitu, dia akan memastikan setiap penyaluran kredit atau pembiayaan yang disampaikan ke ini para debiturnya itu secure, aman. Pada situasi saat ini, gitu. Kenapa? Karena kita kan harus tetap membagikan ini ya keuntungan, keuntungan kepada para deposan, gitu. Jangan sampai apa yang kita salurkan juga di beberapa bulan kemudian jadi bermasalah. Jadi kalau bisa untuk target marketnya kita selarakan juga gitu. Pastilah sekarang ini saya googling rata-rata bank-bank itu hampir sama ya. Sekarang pasti yang ke penghasilannya tetap, company-nya perusahaan yang dituju juga sesuai gitu, bonafide, kelanggengannya bisa diyakini gitu. Kemudian mungkin sekarang akan jadi incaran tuh para ASN gitu ya, itu BUMN tuh gitu. Dan kalau bisa target marketnya sama, rasanya lebih mudah ya gitu. Ya. Siap. Berarti sama ya yang tadi ya, kesimpulannya pokoknya yang berpenghasilan tetap. Terus berpenghasilan, intinya cari yang konsumennya berpenghasilan tetap. Kalau tidak berpenghasilan tetap ya kita berarti harus cari lebih banyak ngobrol sama AO-nya. Tapi pasti ada yang bisa dapat KPR prinsipnya kan. Pasti ada. Masih bisa lah ya. Bukannya terus di close itu kan enggak ya kan. Bukan kan. Nah, ini tadi nerusin nih Dream Organizer tadi yang nanya 1M. Jadi kalau dia tanya balik nih, berarti kalau rumah 1M minimal gajinya mesti berapa tuh? Angsuran 30 tahun misalnya gitu, Mas. Angsurannya berapa tuh dia? Coba saya hitung ya. Harus ngecek itu ya. Udah punya ini belum? Udah dapat. Iya, harus cari lagi deh. Nggak apa juga soalnya, Mas. Atau punya price list 1M nggak? Oh iya. Angsurannya berapa di situ? Aku nggak ada ya. Kalau... Saya price list. Oh iya. Dan dari situ dikalikan 3 kali ya? Iya, kalikan 3,5. Iya. Coba. Jadi sebenarnya marketing developer udah paham tuh biasanya. Marketing agent juga ada paham ya? Agent udah iya, paham. Udah pada paham. Dia akan mengkalikan 3,5 kali dari angsurannya untuk proyeksi penghasilan yang bisa diaksep. Daftar angsuran ya namanya. Berarti harus kita ngecek daftar angsuran dulu, ya kan? Daftar angsuran, tapi nanti beda-beda bank, beda-beda ini sih ya. Coba saya cekin lah, ini saya cek. 1M itu, aduh nggak ada. Berapa tahun tuh? Iya banyak aja. Berarti udah laku semua ya? Saya nggak punya 1M Mas, soalnya Mas. Kalau Regina mungkin punya banyak, malah mungkin lebih. Yang 500-an kali 2 bisa. Oh iya ini 500 tuh ya 12 jutaan lah kalau untuk 18-15 tahun. Iya. Ya. Berarti 12 jutaan lah, 12 jutaan. Kalau 12 jutaan berarti 15 tahun. Kalau dia mau ngambil, berarti gajinya harus 40-an ya? Kali 3 lah ya, 40-an lah ya. 30, kalau 30% 9 juta ya? Iya, besar juga. Oke Mas. 10%. Ada lagi nih pertanyaan. Ini kayaknya temannya Mas Fik nih. Gun Gunawan 1970. Nasabahnya belum paham nih bos, bisa dikasih ilustrasinya dong. Ini ilustrasi apa nih Mas Gun nih? Ini ilustrasi apa ya? Tahu ilustrasi apa? Nggak tahu. Ilustrasi angsuran kali yang tadi maksudnya. Oh, googling aja kalau itu ya. Dicari aja di daftar angsuran bank gitu aja ya. Gampang kok nyarinya. Pokoknya dari situ nanti ketemu angsuran bulanan tuh. Tinggal dikalikan 3 lah ya kurang lebih ya. Gampangnya gitu ya Mas ya. Oke Mas. Ini waktu kita tinggal 15 menit lagi Mas. Tapi saya masih ada
pertanyaan simpel sih sebenarnya, Mas. Ada dua nih saya masih penasaran. Atau biar teman-teman yang lain juga tahu. Yang pertama, apa sih bedanya KPR syariah Nggak sama bisa KPR jawab ini ya. konvensional? Hah? Itu yang suka jadi perdebatan itu. Iya, itu bedanya apa sih, Mas? KPR syariah sama konvensional itu apa sih? Jadi gini, kadang orang tuh hanya melihat metode yang digunakan gitu. Prosentase, rate, margin, atau kalau di konven bunga gitu. Padahal esensinya bukan di situ. Esensinya bukan di situ Ini ya. kan ibarat kita nikah dan tidak ya, gitu. Ya, ibaratnya gitu. Kalau kita nikah tuh kan kita ada akad gitu, ada rukunnya gitu, ada ininya apa yang harus kita penuhi gitu. Hampir kalau misalnya tidak melakukan itu kan jadi lihat tidak ada bedanya. Padahal esensinya di situ, niatnya itu udah beda gitu. Kemudian ketika kita syariah itu kan transaksinya otomatis jadi jual beli. Jadi ini sebenarnya pembahasan kalau di kami itu ini pembahasan awal dulu ya. Betul. Waktu pertama kali ekonomi syariah itu berjalan. Jadi sudah sangat old sebenarnya. Gitu. Kita step nasabah sebenarnya lebih ke situ. Tapi memang ini akan selalu berulang pertanyaan seperti ini. Kita harus jelaskan bahwa bedanya apa sih? Karena yang kebanyakan dilihat masyarakat itu hanya prosentase, angka gitu. Betul. Lebih mahal, kok masih pakai bunga aja? Padahal itu prosentase itu alat hitung. Ya, itu alat hitung, matematika gitu. Kan bagi hasil aja kita, bagi hasil apa pengertian ininya? Persentase kan? Ya, ya juga sih. 46. Kita mau menuangkan bagi hasil itu pakai apa? Pakai persentase gitu. Jadi sebenarnya bukan itu yang harus kita pahami. Yang beda itu ada niatnya, akadnya, rukunnya, perlakuan masaknya bahkan di akuntansi itu udah diatur tersendiri, beda gitu. Akuntansinya aja adalah ya. Kemudian ketika kita menyalurkan pembiayaan itu udah ditentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Udah sangat beda. Karena saya pernah di konven, jadi tahu beda itu. Gitu. Beda gitu. Jadi kalau saya bahas, ini ada yang lebih kompeten ya. Di kita tuh biasanya ada dewan pengawas syariah itu yang jagain gitu. Ini sudah benar belum akadnya, kemudian penyalurannya sudah tepat belum gitu. Jadi memang rumitnya jadi bankir syariah tuh harus memahami yang konven supaya tahu bedanya dan benar menjalankan yang syariah gitu. Tapi ini kan perjalanan ya, proses dari proses perjalanan panjang gitu. Kalau di kita menegakkan ekonomi syariah itu bagian dari perjalanan panjang. Masih 5% lagi sekarang ya, belum naik-naik ya. Masih jauh. Masih jauh. Nanti saya bantuin, Mas. Karena yang diperdebatkan selalu biasanya di situ. Di situ ya. Belum lagi nanti yang tanpa ban gitu ya. Ya. Nanti Bang. Panjang. Nanti panjang. Itu kita bahas panjang. Bahas nader ya. Nader ini. Satu sesi yang nader, lain. Boleh. Karena saya udah sering ketemu sekarang. Sering ketemu ya, begitu gitu ya. Sering ketemu. Ada pertanyaan dua yang rada tipikal nih Mas dari penonton yang ikut live nih. Dari Ibu Yudit Lukas. Sama tadi satu lagi dari siapa ya? Tadi sama mirip sih. Intinya gini, kenapa sekarang wira swasta susah untuk KPR? Dan pertimbangan bank untuk mengabulkan KPR untuk pemohon wira swasta itu apa sih? Singkat aja Mas, waktu kita udah mepet. Sekarang ya? Kalau sekarang pasti Bang ya udah tahu sendiri lah wira swasta kondisinya sekarang gimana, banyak PSBB, lockdown. Susah pasti. Jadi kondisinya itu. Jadi kalau sarannya Mas sangat selektif pasti Bang. Berarti sarannya Mas Victor kira-kira kalau konsumennya wira swasta mending disuruh nggak ke bank dulu kali ya? Atau gimana? Saran saya mungkin bisa melakukan metode cash bertahap, in-house atau gimana sampai kondisinya Bang ini kembali
new normalnya itu seperti apa gitu kan. Ini kan semua kita sama-sama menghadapi hal yang baru. Oke. Siap Mas Victor. Mas Victor, saya ada satu pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi Regina Realty ini kan agent property yang ada di Pondok Indah nih Mas. Ya. Kapan-kapan tak ajak ke sana ya. Kalau pas lagi di Tangerang, tapi maksudnya sekarang kan di Surabaya Jakarta nih. Ya? Iya, di Jakarta ya. Oh, Pondok Indah ya? Iya, di Pondok Indah. Jadi di Surabaya sekarang. Ya, di arteri Pondok Indah itu nanti kalau pas pulang ke Jakarta, mau ke Tangerang lewat Jakarta, lewat Pondok Indah, nanti dilihat di Jalan Raya Pondok Indah nanti ada tulisan Regina Realty. Nah, itu kantor kita tuh Mas. Nah, kan kita ini agent nih Mas. Nah, menurut Mas Victor nih sebagai orang bank ya, melihat kacamata orang bank melihat agent property dan kerjasama seperti apakah yang bisa ditumbuhkan antara perbankan dengan agent property versi Mas Victor? Gini, saya termasuk yang banyak juga dulu ya, dulu yang mendengar itu bekerja sama agent property, gitu, baik yang secara personal maupun yang sudah ada badannya, gitu. Itu buat bank sangat membantu ya, sangat membantu. Apalagi udah ada banyak sekali sekarang agent-agent properti yang qualify ya. Jadi nggak hanya nyodorin calon klien gitu, tapi mereka juga memfilter mana yang cocok mana enggak. Jadi knowledge-nya agent-agent itu udah oke gitu, udah bagus gitu. Mungkin karena paham dengan produk masing-masing bank gitu. Jadi sebenarnya bagi bank-bank itu banyak juga yang bekerja sama bahkan secara resmi ya, secara resmi dengan agent-agent properti. Gitu. Bisa ya. Kemudian juga bisa bekerja sama banyak ya, banyak. Saya dulu melakukan itu. Kemudian yang mungkin jarang dilihat, banyak agen properti hanya melihat kepada perumahan baru misalnya. Tapi sebenarnya ada yang bisa kita sasar, agen properti memasarkan ini aset-aset dari sebuah bank yang misalnya bermasalah. Default, ya, nggak bisa bayar. Default. Nah, bekerja sama di situ juga salah satu peluang agen properti. Dan rasanya masih jarang gitu yang masuk ke sana. Boleh tuh Mas. Padahal bisa juga. Gitu. Nanti kalau yang ada di area Pondok Indah, Mas ada yang kenal gitu? Ya, sisi kanan kiri. Enggak, kan banknya Mas Victor kan besar nih. Ya kan? Iya. Yang ada di Pondok Indah ada nggak? Yang dekat Pondok Indah? Nanti kenalin ya. Nanti saya coba ya dicariin infonya yang nanti di dekat Pondok Indah. Kalau ada yang ini nanti kenalin sama kita ya. Satu lagi Mas, my last question nih. Ini benar-benar last question. Harapan Mas Victor, ya. Harapan Mas Victor terhadap properti Indonesia. Kalau harapan saya tetap ya properti Indonesia buat saya tuh harusnya bisa terjangkau kepada para pemilik rumah baru. Oke. Terus rumah pertama. Kenapa? Karena banyak yang sebenarnya belum mereka memiliki punya rumah tapi belum terrealisir. Gitu. Oke. Nah, ini harapan kalau saya secara pribadi gitu. Karena kenapa? Karena semakin hari setiap Senin harga rumah naik gitu. Sementara income pegawai, halo? Iya. Sementara income pegawai tidak setiap bulan atau setiap bulan ini naik gitu. Jadi nggak kekejar gitu antara harapan, ya antara harapan seorang pegawai ini kan kita bicara ini ya, ini menyuarakan aspirasi pegawai nih kan. Iya. Karena harga rumah tadi contohnya kita pengen rumah punya 1 miliar gitu, tapi income kita cuma tadi disebutkan 7 juta gitu. Ini nggak bagai punggung merindukan bulan. Kesampaian gitu. Banget gitu. Tapi rumah itu juga yang layak huni tapi kekinian gitu, tapi terjangkau gitu. Siap. Sehingga orang menjadi ini ketika produk
produk ininya mungkin bisa dia KPR, tapi harga yang itu buat dituju tuh gak nyampe. Betul. Sehingga dia harus menunda punya rumah gitu. Betul. Siap. Dan menunda punya rumah itu ternyata menyakitkan. Menyakitkan ya. Nanti ngontrak sana, ngontrak sini repot Gitu, ya Mas ya. kontrak sini, kontrak sana, betul. Padahal kontrakan juga padahal makin hari makin mahal juga ya kan. Ya. Mahal. Oke, Mas Victor, tinggal ya dari pembicaraan kita 1 jam ini, intinya untuk kondisi sekarang itu perbankan lebih cenderung memilih konsumen yang berpenghasilan tetap gitu ya, atau nasabah yang berpenghasilan tetap ya. Oke ya. Itu yang kedua, tidak menutup meskipun kondisinya seperti ini, KPR itu tetap masih bisa dijalankan, benar ya Mas ya? KPR masih tetap bisa jalan, walaupun mungkin dengan sedikit rada lebih ketat dibandingkan yang sebelumnya gitu kan. Dan saran dari Mas Victor sebagai orang bankir, penjualan Selaraskan target marketnya. Oh iya tadi ya, selaraskan target market kita. Itu penting banget. Siap. Kalau kita mau masih jualan melalui KPR. Oke, kalau ini Om, kalau untuk orang yang pengen beli rumah, ya, untuk orang yang pengen beli rumah nih, sarannya apa nih di era pandemi kayak gini? Kalau tadi kan untuk yang jual rumah tuh. Ya pas. Saya kok melihat ini saatnya ya. Hah? Untuk segera beli rumah. Segera beli rumah. Saya yakin pengusaha properti itu akan mungkin nurunin harga. Yang penting dia kan jadi cash ya. Iya. Supaya muter. Gitu ya. Ini saya berpikir ini mungkin saatnya kita membeli properti rumah yang harganya ini ya lebih masuk lah gitu. Turun lagi. Jadi, gitu. Nah, di saat BNDSI ya mungkin itu jadi pilihan yang baik ya. Oke. Bisa nawar lagi gitu buat konsumen. Oke, jadi untuk konsumen justru inilah saat yang tepat untuk membeli properti, mumpung lagi banyak harga diskon, kurang lebih kayak gitu lah Mas. Iya. Kan kata Warren Buffett gitu ya, saatnya investasi justru di saat orang-orang menahan diri. Oh iya, betul. Warren Buffett pernah bilang itu tuh, saat investasi adalah saat orang-orang menahan diri, justru itulah kita berinvestasi. Oke, Mas Victor, aku thank you berat ya Mas Victor ya. Aku thank you berat sudah mau ikut aku undang di live Instagramnya Regina Realty Official. Kapan-kapan kalau bersedia kita undang lagi ya Mas ya. Kita bahas tema-tema yang lebih hot lagi gitu kan. Ini anggaplah ini kita baru pembukaan ini Mas. Permulaan ya. Besok-besok kita kasih materi yang lebih hot lagi Mas. Karena sekarang online lebih ini ya, lebih enak. Betul. Dan saya akan catat harinya Mas Victor adalah hari Sabtu gitu. Oke. Thank you Mas Victor. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Terima kasih Om. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya buat Mas Victor. Sama-sama, saya juga mohon maaf buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang ikutan nonton, terima kasih udah ikutin live Instagram di Regina Realty Official. Semoga apa yang kita disampaikan sama Mas Victor bisa bermanfaat buat teman-teman, dan ingat pesannya Mas Victor, segera beli rumah. Gitu Mas Victor, matur nuwun, terima kasih. See you next time Mas Victor. Saya log off ya Mas Victor ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah ikut nonton, sudah ikut bertanya, berpartisipasi.